Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukur bila dari kemampuan amahu kathiratan zahiratan wa batinah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim hum maulana. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama wal asatidz wal muallimin al muhtaramin wal mukarramin, para ulama, para guru, para kiai yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya pegang HP karena saya enggak ingat nama-namanya. Saya ingin menyebut di antaranya adalah ada Rais Suriah, Bapak Kiai Haji Nasihin, Bapak Kiai Haji Nasihin Zain, yang duduk di samping saya. Mohon maaf saya catat tadi namanya, Bapak Kiai Haji Nasihin Zain. Beliau orang alim, orang baik, mudah-mudahan Jakarta Utara adem di bawah beliau. Ketua PCNU Jakarta Utara Bapak Kiai Haji Agus Muslim, sudah sering ngobrol dengan beliau juga. Khatib Suriah Bapak Kiai Haji Solehuddin Bukhari. Terima kasih Kiai, saya diterima di sini. Sekretaris PCNU lalu Emayadi. Bapak Kiai Haji Miftahul Falah. Terima kasih Kiai. Ini ada sahabat saya dulu ketemunya di sono, di mana? Kiai Haji Gubernur Abidin. Ini sahabat saya, teman main saya dulu, teman makan sendiri juga beliau. Saya sering numpang di rumahnya beliau dulu waktu masih sama-sama perantau. Ada lagi sebenarnya teman saya di sini, kampungnya sini, Lontar, Manggarot, apa? Sekarang udah ke Subang. Musbik Amrullah itu berangkatnya bareng, pulangnya bareng, makan bareng, masak bareng. Kalau umroh, haji, pokoknya seluruhnya. Sekelas juga saya sama beliau, satu kelas sama beliau. Musbik Amrullah, bapaknya Samsudin di sini saya ingat. Ibunya bapaknya Ki Samsudin, kemudian ibunya Rabi'atul Adawiyah. Saya ingat, saya sering main ke tempat beliau. Jadi kampung ini, tempat ini saya sering waktu itu. Dan beliau juga bareng-bareng sama saya mimpin yang dinamakan KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kemudian kita juga sempat mimpin PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di Madinah. Waktu itu masih mayoritasnya masih NU, waktu itu masih mayoritasnya NU. Jadi saya punya catatan sejarah perjalanan hidup saya, ada benang merahnya dengan teman-teman saya di sini. Kebetulan Kiai Musbik Amrullah sekarang punya pesantren di Subang sana, At-Tawazun, sudah 18 tahun. Kalau nggak salah minggu-minggu ini dia mau ulang tahun ke-18, sudah lama juga. Dan dia udah punya dua cabang. Dan itu basisnya NU di Subang, karena terakhir kira-kira beberapa tahun yang lalu beliau mimpin PCNU Subang 2 periode. Memang sih dari Madinah, sama saya dari Madinah. Kata orang kalau dari Madinah itu biasanya alirannya beda gitu ya. Alirannya beda. Sekarang kalau dulu zaman kita, zaman Syekh Ibnu Abidin, dari Mekah gitu ya, beliau di Mekah, di Ummul Qura, saya di Jamiah Islamiyah
Madinah. Kalau dulu masih ingat, kalau pulang kampung tuh tahu kita paham, kita belajar sih muqarrarat kita semuanya ya begituan, semuanya itu. Tapi kita pulang kampung kita paham. Beliau dulu di sini di Darul Rahman, Muslim Abdullah juga di Darul Rahman. Saya dulu aliyahnya di Darul Ma'arif. Darul Ma'arif itu punya Pak Ilham Khalid. Dulu Kiai Syukran pernah di situ. Dulu Kiai Syukran ngajar di situ, terus nggak lama dia bikin namanya Darul Rahman, gitu ya. Kiai Ibnu Abidin dan Kiai Muslim Abdullah terus belajar dari situ. Serta para ketua-ketua MWC, ketua-ketua PC, kemudian para katib, para pengurus jajaran pengurus PCNU, baik di Suriah maupun di Tanfid, Mustasyar juga, Mustasyar selain Kiai Haji Ibnu Abidin ada lagi yang hadir pada kesempatan ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan, diberkahi, dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ketua MWC di berapa kecamatan sih? 6 kecamatan di lingkup Jakarta Utara, kemudian juga para ketua ranting dan anak ranting. Ada anak ranting di sini? Ada juga. Ada anak ranting di beberapa tempat, ada ranting istimewa. Ada ranting istimewa. Kalau di sini nggak ada ranting istimewa kan? Ada di luar negeri ranting. Ada beberapa di sini juga. Saya kemarin pergi ke Bekasi, tiba-tiba katanya ada ranting istimewa. Di sini jangan-jangan ada ranting istimewa. Besok bisa jadi ada ranting istimewa karena ada daerah tertentu yang penduduknya banyak, tapi itu di dalam satu kelurahan. Di sini itu daerah Rorotan, Pak Wali tahu. Satu RT aja bisa penduduknya berapa Pak Wali? Ribuan di situ, ada sekitar 4 ribuan. 4 ribuan. Itu kalau mau bikin ranting, bukan karena ada kelurahan yang Rorotan. Di ranting ada, tapi dia itu khusus di rumah susun. Ya satu ketika boleh jadi kalau misalnya mau dikembangkan bisa jadi ranting istimewa gitu ya. Yang saya hormati juga para pejabat jajaran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Pak Wali di sini. Saya lihat juga ada Pak Alwi, sekarang Pak Alwi, Kapal Kesra. Ya, saya ingat dulu dia pernah jadi camat juga, pernah jadi basis juga, kan ya. Sahabat saya dulu. Ada para lurah juga ya. Ibu lurah, lurah ada di Koja, Tugu Utara. Sekcam juga ada, Basnas juga ada. Serta para ketua-ketua lembaga, Banom, jadi banyak juga yang hadir. Saya kira ada Ansor juga di sini. Kemudian ada siapa lagi? Kalau udah ada Yalal Waton juga udah Ansor juga. Serta hadirin sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama tentu saya ingin mengajak semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini masih sehat walafiat ya. Jaga terus kesehatan kita, karena sekarang nanya sehat itu, pertanyaan sehat itu pertanyaan yang paling esensial ketika kita ketemu. Karena banyak orang-orang yang tadinya sehat-sehat, ya, sekarang saling mendoakan untuk kesehatan kita. Tiba-tiba sakit gak bisa dilihat tadi, sampai nggak bisa kita nganterin nguburinnya. Tasjih wal janazah sekarang udah urusannya rumah sakit. Tasjih wal janazah itu langsung urusannya rumah sakit. Padahal kita punya fardu apa namanya? Fardu kifayah. Sampai yang fardu kifayah kita nggak jalanin juga. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat hilangkan COVID-19. Saya doain semuanya kita sehat walafiat ya. Sekarang yang paling penting banyakin sholawat, Kalau MU sih sholawatnya udah banyak kan. Mudah-mudahan ini berkat jamaah dan jamiyah MU, sholawat terus menggema di masjid-masjid dan di majelis-majelis taklim. Jakarta sekarang sih kondisinya masih bahaya. COVID-19 masih bahaya.
tapi sudah agak lebih mending daripada bulan yang lalu. Agak lebih mending. Jakarta Utara masih berapa yang merah, Pak Wali? Masih banyak juga. Utara paling dikit. Mudah-mudahan nih gara-gara kita ketemu di NU, di PCNU begini nih bagus. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau selalu memberikan rahmatnya kepada semua umat yang membacakan sholawat. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya saya tentu merasa bahagia diundang oleh PCNU Jakarta Utara. Undangannya nggak ada kaitannya sama calon dan bukan calon, bukan. Undangannya saya lihat Sekda Provinsi DKI Jakarta. Maka saya pakainya begini nih, ya Pak Kiai Agus Muslim. Jadi saya diundang selaku Sekda. Memang sih lagi rame, tapi saya diundang sebagai Sekda. Maka saya nggak pakai sarung nih. Tadinya saya mau pakai sarung, saya lihat undangannya bukan calon, tapi Sekda. Kalau saya diundang sebagai calon gitu ya, saya pakai sarung juga, ada sih di mobil udah ada sarung juga. Saya sebagai sekretaris daerah dan kebetulan seperti yang disampaikan pos tadi menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa ada wacana sekarang ini sedang bergulir, ya saya cuma minta doang saja. Saya ingin mengawali pembicaraan dan pembahasan soal NU dan wawasan kebangsaan. NU nggak usah kita sebut pakai aswaja lagi, juga NU udah pasti aswaja. Aswaja yang nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Mengapa ada sebutan an-Nahdiyah? Karena belakangan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi beda dikit. Banyak yang lagi mengecoh. Nah hari ini perlu tuh ada kata-kata halakoh aswaja dan kebangsaan. Tadi pagi-pagi kita dengar cerita soal bom bunuh diri yang mudah-mudahan di Makassar ya, di Makassar mudah-mudahan kita waspada terus nih ya. Saya himbauan saya dalam kasus bom bunuh diri yang di Makassar, yang pertama waspada, yang kedua laporkan apabila terjadi sesuatu yang mencurigakan di lingkup kita. Dan yang ketiga, jangan posting copy paste terkait dengan kejadian itu, karena ada kan yang menyebarkan video itu. Saya berharap semuanya tidak menyebarkan video itu. Saya ingin mengawali pembahasan tentang kebangsaan dari hadis yang saya bacakan. Laula anni ukhrijtu minki ma farajtu. Kecintaan kepada bangsa dan negara itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah cinta kepada kotanya, kota Mekah. Kalau saya tidak dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy yang kafir itu, saya tidak bakal tinggalin kampung itu. Saya ini orang Betawi, orang Jakarta. Kalau urut-urut memang keluarga saya orang situ semua. Saya lahir besar dari orang tua, kakek, nenek, buyut terus saya. Itu setahunnya saya orang situ. Kampung saya namanya Pondok Labu, kecamatannya Cilanda. Orang situ semua. Dan saya tahu makamnya semua sampai 3 ke atas saya. Saya tahu 3 ke atas saya yang ketemu makamnya di situ. Tapi namanya orang Jakarta nggak kayak orang Jogja misalnya. Ada garis keturunan tertentu, misalnya
garis keturunan atau darah biru itu ada, atau orang Cirebon gitu misalnya, orang Cirebon. Jakarta itu ngumpul banyak orang dari mana-mana. Tadi kata Pak Wali Kota, ada orang dari Sumatera, dari Kalimantan datang ke sini. Bahkan pendiri kota Jakarta tadi yang Pak Kiai tadi sampaikan, itu emang orang Jakarta, emang orang Betawi. Dia dari mana-mana juga, dari mana-mana juga. Jadi dia datang ke sini, kemudian dia menetap, dia meninggal di sini. Para habaib tadi yang disebutkan, Pak Priyo, kemudian Habib Hussein, Habib Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang misalnya, itu juga sama. Kebetulan keluarga mertua saya, tadi yang disebutin Mas Kiai juga, istri saya itu cucunya Guru Amin. Istri saya itu cucunya Guru Amin Kalibata, dan itu termasuk di antara para ulama, para kiai yang menjadi sokong guru tiang utama di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Tadi menyebutkan misalnya saya ngaji sama Walid Syafi'i Ghazali, kemudian muridnya beliau juga di Saifuddin Ansir, kita ngaji juga dengan beliau. Sampai saat ini ilmu saya rata-rata memang kitab kuning. Kitab kuning. Saya nggak pernah belajar kitab putih secuil pun, nggak pernah, kecuali di Diklat BIM saja. Di Diklat BIM. Jadi saya sampaikan kepada beberapa teman saya, Kiai Abidin, Kiai Ibnu Abidin paham banget. Saya ngajinya mulai dari ibtidaiyah. Kemudian saya sekolahnya bukan SMP, sanawiyah. Saya bukan SMA, saya aliyah. Habis aliyah saya masuk IAIN sebentar. Nggak tuntas IAIN, saya dipanggil ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pulang dari Madinah Al-Munawwarah saya ngambil S2-nya juga di UIN, dulu masih IAIN Jakarta. Nggak ada sedikit pun ilmu kitab putih. Kalau Pak Wali ini kan pernah di STPDN, memang ada sekolahan Pamong namanya. Saya nggak belajar sekolah Pamong kecuali membaca kitab-kitab misalnya Ahkam As-Sultaniyah, karangan Al-Mawardi, baca dikit-dikit misalnya Muqaddimah Ibnu Khaldun misalnya, sedikit tentang teori-teori ilmu sosial, ilmu pemerintahan sedikit-sedikit. Saya adop sedikit-sedikit. Dan itu sekarang saya sempat juga pernah jadi wali kota juga. Saya sempat jadi wali kota. Saya ingin menyampaikan yang poin yang kedua, Betawi itu atau orang Jakarta itu sebenarnya nggak kenal aliran macam-macam. Agamanya orang Jakarta NU. Saya juga nggak pernah punya kartu NU-nya, enggak kayak KTP gitu ya, enggak. Dari zaman saya lahir orang tua saya udah ngarahin NU dari dulu. Itu yang tadi saya katakan ke Kiai Nasihin, saya mungkin jam'iyatan wa jama'atan. Saya pernah punya cerita sedikit. Ada teman saya, ketua pengurus wilayah Muhammadiyah. Saya nggak sebut namanya. Satu ketika dilantik bareng-bareng oleh gubernur. Beliau ngomong sama saya, Pak, ente kan tamatan Madinah. Orang-orang yang alumni Madinah itu rata-rata kan Muhammadiyah. Kok ente NU gitu? Saya bilang begini sama dia, ente kan orang Betawi. Dia betul orang Betawi. Ente kan orang Betawi. Biasanya Betawi NU semua. Saya diam, dia diam habis itu. Bener juga sih. Banyak orang-orang tamatan Madinah itu ya sekarang ini banyak yang itu. Tapi dulu tamatan Madinah NU semua. Saya punya guru di Darul Ma'arif namanya Zainal Arifin. Dia tamat di Madinah tahun 71. Dia NU, bener kodnya NU. Zainal Arifin Zamzam.
dia muridnya Pak Idam Khalid, orang apa namanya Kalimantan Selatan. NU Klotokan ya. Dia ngajarin saya Al-Husunul Hamidiyah. Pernah baca Al-Husunul Hamidiyah? Al-Husunul Hamidiyah. Kita baca kitab-kitab kayak gitu. Jadi bukan kitab-kitab yang biasa dipakai di lingkup Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah. Nah itu orang Betawi begitu. Mengapa? Mungkin mirip-mirip sama orang di daerah tertentu. Saya menyebut misalnya orang Betawi atau orang Jakarta itu biasanya agamanya NU. Agak mirip-mirip sama jadi mudah sebut mirip orang Madura, mirip sama Madura. Yang paling enggak di Jakarta itu dulu kita sarungan, zaman saya masih kecil sih sarungan semuanya, kita di Mekah di Madinah juga sarungan. Karena kita merasa bahwa itulah kultur yang dulu cocok sama amaliyah kita. Maka ketika orang Betawi atau orang Jakarta ditawarkan yang lain-lain, reaksinya cukup keras juga. Saya keliling di beberapa komunitas, khususnya NU di seluruh Jakarta. Ngomongnya begini,
Udah banyak masjid-masjid kita yang diambil mereka. Saya cuma bilang begini, kalau kita dalam mempelajari ilmu sosiologi, antropologi biasanya bukan diambil sama mereka, bukan. Tapi lebih banyak kita tinggal. Ini kalau lagi begini nih misalnya, saya itu tadi tanya pakai nasihin. Ini Masjid Islamic Center masih 2 kali azan apa enggak? Pertanyaannya itu. Saya kemarin tiba-tiba kira-kira 6 bulan yang lalu saya meresmikan sebuah masjid di Jakarta Selatan waktu saya masih wali kota. Masjid yang didirikan oleh orang sini tahu semuanya, Yusuf Hamka. Dia bikin di tol Depok Antasari, namanya Bapak Alur. Di sini juga ada Jakarta Utara. Habis dia minta saya ngeresmiin, dia ngomong begini, saya nggak mau tahu Pak Wali, itu saya wali kota. Masjid ini provokator, jadi istilahnya dia provokator. Memang waktu itu saya minta supaya dia bikin masjid. Dia bikin masjid persis di di remnya Depok Antasari di Cilandak, di belakang rumah saya, kebetulan persis di belakang rumah saya. Dia bilang yang memprovokasi saya bikin masjid Pak Wali, yang ngeresmiin juga saya juga Pak Wali juga. Sekarang saya serahin Pak Wali mau kayak apa? Saya bilang kayak gini. Saya bilang saya kepengen masjid ini ketuanya saya katakan saya ketua. Terus saya minta masjid ini sholat Jumat azannya 2 kali. Kalau ada orang sholat subuh, ada imam sholat subuh di sini, sholat subuhnya pakai kunut. Di belakang rumah saya kalau sholat subuh dia kagak pakai kunut, saya kan bakalan sholat di situ, nggak mungkin saya sholat di situ. Yang ketiga, habis sholat ada wirid sedikit, dipimpin oleh imam. Saya bilang kayak gitu. Apa yang saya sampaikan ke dia bukan saya katakan ini jalanin cara NU, bukan. Saya cuma mengatakan lakukan apa yang biasa orang sini lakukan. Tapi apa yang saya katakan itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan atau amaliyah yang biasa dikerjakan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa saya ngambil masjidnya kecil, gak gede, kayak gini, dikit lah, 2 kali ini kan. Saya perlu ngambil itu karena di belakang saya pada saat saya meresmiin ada orang yang saya tahu kalau saya nggak ambil inisiatif itu dia bilang saya jadi ketua. Dia adik kelas saya nggak sebut nama. Adik kelas saya di Madinah. Dan saya tahu beda dikit kita Madinah. Beda dikit. Kalau saya nggak ambil, bisa dia yang ngambil. Kalau dia yang ngambil, apa jadinya itu masjid? Di belakang rumah saya lagi. Itu yang ingin saya katakan bahwa bukan mereka ngambil masjid kita, tapi kita yang mempersilahkan mereka masuk. Awalnya cuma jadi merbuat, mungkin terus jadi muadzin, besok jadi imam, lama-lama masuk di struktur kepengurusan, wakil sekretaris, kemudian jadi sekretaris, terus dah dia jadi ketua. Memang masuknya begitu caranya. Ketika kita tinggalin atau ada masjid, ada halakoh, dia minta halakoh di pojok sana sendiri, misalnya. Itu gara-gara kita tidak monitor, masjid kita diambil. Nah, ke depan memang kita harus menginisiasi untuk ngisi masjid kita lagi. Hadhihi bido'atuna ruddat lagi. Saya yakin itu bisa. Apalagi saya mendengar banyak pengajian-pengajian dan Lailatul Ijtima yang sekarang ini sudah dilaksanakan sampai tingkat ranting. Hidupin lagi. Kalau Lailatul Ijtima dan pengajian-pengajian itu hidup, pasti saya yakin masjid-masjid NU, bukan masjid NU, masjid kita pasti akan semarak lagi. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa sudah terlanjur disampaikan katanya ikut meramaikan Converwheel. Saya tentu nanti akan sangat senang sekali apabila teman-teman saya semuanya, para sahabat, ketua PC, ketua MWC menyampaikan kepada saya apa yang bagus untuk kita laksanakan ke depan.
Untuk urusan-urusan fisik yang sekda rasanya masih punya kapasitas. Urusan-urusan ya yang sifatnya keduniaan, alhamdulillah saya orang NU megang sekda gitu ya. Saya tahu ada potensi-potensi baik yang bisa dimanfaatkan secara baik dan positif oleh NU. Dan ini jangan sampai orang juga ngiri, katanya dianak tiriin, NU dianak emasin. Bukan. Ketika saya datang ke sini, saya bukan datang ke NU top, bukan datang ke NU saja. Jadi kalau ada orang mengatakan, bisa nggak punya waktu datang ke NU, ranting kah, MWC kah, BC kah, atau bahkan anak ranting. Saya katakan, anak ranting MWC adanya di wilayah di mana saya bertugas kan? Saya sekdanya sekda mana? Sekda Jakarta. Kalau saya datang ke Koja, salah nggak? Saya datang di wilayah sekda, wilayah kerjanya sekda. Kayak saya datang ke sini sekarang di Tugu Utara sebagai sekda, salah nggak saya datang ke sini? Saya akan lakukan seperti ini karena saya bertugas di wilayah di mana wilayah NU pun sama dengan tugas saya. Ada nggak PWNU kawasannya misalnya Bekasi, sampai ke Bekasi nggak? Enggak ke Bekasi. Saya nggak datang ke Bekasi. Kata MWC NU Bekasi bilang, kok ketua PWNU misalnya Allah memudahkan saya memegang jabatan itu. Kok ketua PWNU Jakarta nggak datang ke MWC Bekasi? Saya bilang beda arah. Tapi kalau misalnya saya datang ke MWC Tanjung Priok, kata orang lain, kenapa cuma MWC saja? Saya cuma tanya, MWC Tanjung Priok warga Jakarta bukan? Warga Jakarta. Boleh nggak saya datang? Sebagai sekda DKI saya boleh nggak datang? Kapasitas itu mirip seperti Pak Wali tadi. Pak Wali datang sampai ke tingkat bawah, ke RT. Boleh nggak Pak Wali Kota Jakarta Utara datang ke RT 1 di Kelurahan Tugu Utara? Boleh. Kalau dia masuk ke RT 1 Kelurahan Kampung Rambutan boleh nggak? Ya, bukan wilayah dia. Saya juga kalau saya masih Wali Kota Jakarta Selatan, nggak berani saya main ke sini. Nggak berani. Saya disemprit sama Pak Wali Jakarta Utara. Nggak boleh. Jadi sekarang wilayah tugas saya sebagai sekda melingkupi semua kepengurusan di Jakarta di tingkat wilayah. Apalagi PC dan MWC. Kalau saya memberikan perhatian kepada PC, MWC, ranting, itu perhatian saya kepada siapa? Kepada warga Jakarta bukan? Kepada warga Jakarta. Misalnya ada warga MWC tertentu, MWC Koja misalnya, mau bedah rumah, sekda datang dan ngasih sumbangan, boleh nggak? Selaku PW atau selaku sekda? Boleh dua-duanya. Bisa nggak sekda bantu? Wajib. Sekda loh saya ngomong, bukan PW. Sekda boleh nggak bantu? Wajib. Ya boleh. Wajib. PW wajib juga. Bisa kan saya bantu kan? Bisa. Nah itu kapasitasnya sekretaris daerah. Doain aja. Kalau misalnya bisa kita jalan bareng-bareng dengan NU, maka ada manfaatnya buat NU. Jadi manfaatnya ada buat NU. Kalau untuk kayak misalnya orang mengatakan, oh saya pengen banget, saya bukan nyari-nyari kerjaan, bukan kurang kerjaan. Tapi bagi saya NU itu rumah saya. Maka nanti urusan duniawiyahnya mudah-mudahan saya bisa cari itik-itiknya. Nah urusan amaliyah dan urusan ukhrawiyahnya serta urusan diniyahnya bareng-bareng kita diskusiin. Hidupin lagi masjid-masjid kita, hidupin lagi kepengurusan yang ada di tingkat anak ranting, MWC, PC. Kalau kemarin sudah ada kegiatan-kegiatan yang bagus, kenapa enggak kita tambahin lagi kegiatan-kegiatan yang lebih bagus lagi? Kemarin yang dilaksanakan oleh Pak almarhum Saifullah, sekda sebelum saya, ketua PW, beliau sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Ya ada sih, mungkin ada juga yang dulu tuh saya bilang uzkuru mahasina mautakum.
sebut yang bagus-bagus. Saya yakin banyak sekali yang bagus-bagus yang sudah laksanakan. Nah, ketika dia sudah memulai sesuatu yang bagus, ke depan enak, saya tinggal terusin. Apa katanya kalau bahasa itu al-hafadzatu al-istari wal-aktu, saya tinggal wal-aktu jadi dia aslah, saya tinggal ambil itu aja. Wal-aktu jadi dia aslah, tetap yang dapat nama beliau, saya cuma ngambil memperbaiki sedikit. Nah, mudah-mudahan arahnya ke sana. Jadi mudah-mudahan karena kapasitas saya di Jakarta bukan di mana-mana. Kalau saya datang kemana-mana saya memberikan perhatian kepada MWC, kepada PC, kepada ranting, itu adalah bagian dari perhatian saya kepada warga Jakarta yang merupakan tugas dan tanggung jawab sekretaris daerah. Orang tidak akan mengatakan saya jadi diskriminatif dan anak emaskan NU misalnya menganaktirikan yang lain. Tahu nggak jumlah NU di Jakarta? Kalau hitungan umumnya NU itu di Indonesia kira-kira 47 sampai 49%. Tapi di Jakarta perasaan saya nggak terima. Perasaan saya di Jakarta di atas itu, jangan-jangan 60 sampai 70%. Perasaan saya kayak gitu. Cuma kebanggaan kita kepada NU perlu ditingkatkan lagi nih. Maka saya katakan pengurus anak ranting, pengurus MWC, pengurus PC, sampai ke pengurus PW, nanti bangkitkan lagi semangat warga kita sehingga berani dan tidak malu-malu mengatakan saya NU. Kayak tadi Pak Wali ngomong, saya sih bukan orang NU sebagai sebuah jamaiyah, tapi dari masih kecil saya kalau sholat subuh kunutan, begitu kan? Malu-malu kucing menyebut bahwa itu adalah amaliyah NU kan? Amaliyah NU. Nah besok orang yang tadi menyebut kayak Pak Wali sebut seperti itu, besok dia akan berani saya orang NU. Kenapa? Saya udah dari dulu kunutan, gitu kan? Saya dari zaman kecil saya udah kunutan. Nah ini tugas kita sama-sama. Besok NU itu menjadi hebat gara-gara kita. Jadi kita saling sinergi. Saya berada pada sisi ini dan sisi yang lain, ayo kita garap rame-rame. Saya nggak tinggal juga, saya datang juga. Mudah-mudahan sih sempat juga misalnya ada Lailatul Ijtimah di satu tempat itu misalnya, atau pengajian di satu tempat yang lain. Kalau saya diundang dan undangan yang nggak bentrok sama sini, saya tinggal atur, saya tinggal ngomong ke Pak Wali Kota. Kalau misalnya saya sempat, saya akan datang dampingin Pak Wali Kota, didampingin Pak Wali Kota. Kalau saya nggak sempat, nanti insya Allah saya juga bisa minta Pak Wali Kota datengin. Dan datangnya Pak Wali Kota itu bukan datang badannya doang. Iya. Jadi kayak gini nih, ini katanya orang umpam. Kalau kita udah datang begini, ya harus punya komitmen gitu ya. Punya komitmen. Ini kita datang ke tempat ini, ngobrol kayak gini, ngomong seperti ini, kejujuran keringat. Kata Pak Wali Kota, ya biasa kita jujuran keringat. Bukan begitu. Mungkin besok kita mesti pikirin juga apa yang bisa bikin tempat ini dingin ya. Gimana caranya biar bisa dingin? Beli batu es banyak-banyaknya di sini. Terserah dia nanti. Mudah-mudahan sinergi ini akan baik. Saya tidak berandai-andai, tapi saya karena udah disebut tadi para ulama menyebut kami calon. Saya datang ke sini bukan calon. Saya datang ke sini sebagai sekretaris daerah. Tapi sudah populer mana-mana begitu. Saya gak mau komentarin. Kalau Allah mudahin bagi saya, ya kenapa tidak? Saya pulang ke kampung sendiri. Dan saya akan tetap menjadi Nahdlatul Ulama, meskipun misalnya kemarin saya memang di pengurusan NU ini dari baru pulang saya dari Madinah tahun 90, saya udah jadi Katib Am di PCNU Jakarta Selatan tahun 90. Saya udah ingat, saya ke sono kemari, waktu itu saya masih pakai sarung, nggak begini. Saya ke sono kemari, saya sarungan, pasti yang disuruh doa kemana-mana saya di Jakarta Selatan kalau ada event-event NU dan kegiatan-kegiatan NU. Kemudian yang terakhir saya juga masih di pengurus PW dan di pengurus PC Jakarta Selatan, saya juga masih menjadi salah satu Rais, jadi wakil Rais di Jakarta Selatan. Ya itu semata-mata bukan kepengen nyari kerjaan di sana,
NU itu rumah saya. Kalau ada orang NU ngajak saya masuk ke rumah, masuk ke NU, maka saya seperti